Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kemudian menciptakan kehidupan kematian yang menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik ya. Alhamdulillah bertemu lagi di Good Day Saturday ya, Good Vibes. Mudah-mudahan ini juga ngasih vibes positif kita. Ang teteh masih pada saum kan ya? Allah ya, walaupun enggak juga enggak ketahuan ya sebenarnya mah. Saum itu kan ibadah yang sangat personal yang hanya kita dan Allah yang tahu kan. Karena enggak lucu ya walaupun di kuat-kuat, nah meni lebay ya orang saum meni sok kuat gitu ya, atau di leles-leles juga asa aneh ya, asa tidak bersyukur. Nah, kita akan bahas bahasan soal senyuman. Angkat atas sekalian ya. Alhamdulillah ya, luar biasa hujan di 2 hari ini ya. Meni hanet deh ya Allah ya. Kecil-kecil hujan deh tapi banyak ya, menunjukkan kalau keroyokan memang segala sesuatu juga luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan yang deras ini di 2 hari terakhir ini justru ngasih sinyal dan pertanda untuk kita untuk makin banyak berdoa sama Allah ya, makin banyak menyerahkan dan memasrahkan diri sama Allah. Ang teteh sekedar mengingatkan dulu ya, tiap hari Sabtu atau malam Minggu itu aku pengen share banyak hal, terutama yang ada kaitannya sama fitrah versus alamiah. Ang teteh sekalian, aku punya satu goals ya, satu impian, pengen mencoba untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Quran ke dalam istilah-istilah yang ilmiah psikologis ke kita. Jadi bukan ilmiah psikologis dicarikan dudukan Qurannya, kebalik. Makanya sebetulnya PR banget ya buat kita, karena kan barangkali akan teteh mungkin kalau datang kajian itu sering ketemunya sama para ustadz atau asatid ustazah ya, yang kemudian sharing tentang ayat Quran normatif seperti apa ya, ngajak kita kemudian sharing sesuatu. Nah, aku mah pengen ngajak untuk bisa menerjemahkan itu. Terutama passion aku banget mah pengen banget bisa menerjemahkan soal sabar dan syukur. Jadi kalau Akang Teteh buka tafsir-tafsir ya, tafsir Ibnu Hisham, salah satu yang aku suka baca itu Al-Mustadrak ala Shahihin. Terlepas dari masih minimnya kemampuan melakukan metodologi tafsir, tapi di situ indah banget ya di Al-Mustadrak ala Shahihin tuh beliau bikin satu metodologi yang barangkali menggunakan kriteria dari Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis sahih itu seperti apa. Nah, beliau tuh nyari menggunakan kedua kriteria ulama tersebut, ternyata ada hadis-hadis yang kalau pakai kategori itu masih dianggap sahih. Nah, itu tuh bagus banget. Di situ aku menemukan kalimat yang kemudian penting banget ya. Jadi ternyata iman sebuah wazan transitif yang kemudian nunjukin satu keseluruhan, satu bentuk utuh dari kesehatan mental Akang Teteh. Jadi orang yang disebut sehat mental teh ketika orang itu sedang beriman. Padahal sehat mental itu sifatnya state, kayak status. Namanya juga status, ya belum tentu selamanya seperti itu kan. Contoh, hai guys, kali ini aku ada di Masjid Al-Latif. Apakah selamanya dan seumur hidup di Al-Latif? Kan ente. Namanya juga status. Makanya sifat variabelnya disebut sebagai state. Nah, ternyata kita itu diminta untuk menjaga keseimbangan state. Makanya keadaannya harus selalu beriman kan gitu ya. Kesehatan mental pun seperti itu. Kesehatan mental pun ternyata ada sebutannya namanya homeostatis. Kita diminta untuk menjaga supaya kita tuh keadaannya selalu state-nya itu sehat mental. Kurang lebih seperti itu Kang Teteh. Padahal mungkin Akang Teteh tahu ya, iman itu yazid wa yanqus ya. Iman itu naik dan turun, state. Kadang naik, kadang turun. Jadi nggak pernah aku mah menyukai dia karena dia mah beriman we terus. Nggak mungkin.
Gak mungkin orang teh stabil soleh terus, gak mungkin, pasti ada futurnya. Dan gak mungkin orang teh apa namanya ya jahat terus ya pinarakaeun bisanya dia mah orangnya pinarakaeun banget, enggak, pasti ada pisurgaeunnya sesedikit mungkin. Nah itu tuh namanya state ya. Nah aku teh lagi passionate banget dan pengen sharing tiap malam minggu, walaupun minggu depan mah aku nggak bisa ya karena udah ada janji. Mungkin minggu depannya lagi tanggal 22 ya insya Allah ya, 22 ya, 23, 22 dan 24 aku ke sini lagi insya Allah. Tapi mudah-mudahan ini jadi jalan kita untuk makin bisa mengenal diri kita, terutama state-state emosional diri kita ya. Jadi kalau Akang Teteh ingat di malam minggu terakhir kita bahas apa, sebetulnya kita bahas ini ya, yang nanti mungkin pas Syawal kita akan bahas lagi yang ini ya. Interest Akang Teteh apa, segmen apa, supaya Akang Teteh jadi pribadi, jadi orang-orang yang kenal sama dirinya. Nah, tapi kita bahas dulu yang ini sekarang. Karena bulan puasa ini bulan yang mestinya kita tuh ngeraih keberkahan banyak. Apa itu keberkahan? Dari melakukan sebuah kebaikan akan timbul dan muncul banyak kebaikan yang lain, gitu ya. Jadi punten, tidak bisa keberkahan itu hadir dari berbuat buruk, ya. Jadi pernah suatu saat ada kasus ya, ada orang yang menjadi ulama, sok-sok ulama lah ya, kemudian menghina tukang es teh, inget nggak kasus itu ya? Inget kan ya? Gara-gara dihina sama tukang es teh, kemudian orang tuh netizen yang pro sama orang yang ngakunya ulama ini, kemudian bilang, tuh berkah ulama mah dihina ku ulama wae, dia dapat umroh gitu ya, dapat uang. Nggak bisa. Kebaikan atau keberkahan itu tidak pernah lahir dari keburukan atau perbuatan buruk. Menghina orang lain al-humazah itu jelas banget perbuatan buruk, tidak bisa kemudian berbuah kebaikan lain. Nah ini mah enggak. Bulan Ramadan mah bulan yang kalau kita melakukan kebaikan sedikit aja, maka itu tuh ada jaminan yang luar biasa kebaikannya. Nah mudah-mudahan salah satunya adalah hadirnya kita di sini ya. Walaupun agak ngegebeg ya, tadi siang langsung poek ya, kayak yang udah malam tiba-tiba hujan begitu deras. Tapi alhamdulillah kita bisa dipertemukan juga di sini, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan bahas soal senyuman. Dari lagu yang viral ya, di antara senyumanmu dan hujan di apa? Di sore itu. Nah, tapi senyum itu tanda apa? Kenapa senyum menjadi sebuah sedekah bagi orang lain? Akang Teteh, di psikologi ada sebuah istilah ilmiah namanya non-conscious mimicry. Tiap kali kita berinteraksi sama orang lain, apapun yang ditampilkan orang lain mempengaruhi diri kita. Nah, aku tuh S2-nya psikologi sosial UI. Psikologi sosial itu pendalamannya kenapa orang lain atau kehadiran orang lain itu mempengaruhi pikiran, perasaan, pendapat, keyakinan, bahkan perilaku kita. Tadinya kita misalkan ya, tadinya kita nggak akan kemana-mana, pengen rebahan aja di rumah, tapi hadirnya orang lain ke alatip ya orang ngaji, hayu gitu ya. Hadirnya orang lain, bahkan kita mikir, wah aku udah rapi, aku udah ganteng, aku udah cantik ya, yang buat teteh-teteh. Ketemu orang jadi insecure kita teh, nah dia mah lebih bagus gitu ya, lebih rapi. Kehadiran orang lain presence of others. Maka ada fenomena yang namanya non-conscious mimicry. Secara tidak sadar, non-conscious, nggak sadar bahwa ekspresi wajah kita, Akang Teteh sekalian, itu mudah banget untuk mereplicate, ya, mengcopy apapun yang orang lain sampaikan. Dan lucunya gini, tiap kali orang lain tercopy paste wajahnya oleh kita, maka otak kita itu nggak bisa bohong. Hal sekecil itu aja nggak bisa bohong otak kita mah. Langsung ngapain? Ngasih sinyal kepada tubuh kita untuk memproduksi hormon-hormon tertentu. Nah gitu ya. Makanya gini Akang Teteh, whenever wirehing, enggoning, kita bertemu orang lain dalam keadaan jamedut, you know jamedut? Mukanya itu agak cemberut gitu ya. Otak kita teh nggak bohong, kita akan mengcopy muka orang lain tersebut. Lalu apa yang terjadi? Otak kita ngasih sinyal
yang sinyal itu membuat kita mengeluarkan hormon tertentu. Bayangin, emang hormon apa Kang? Kang, gini, tiap kali kita ketemu orang itu dalam keadaan cemberut, menegang, rahangnya mengeras, kita bisa nyimak sinyal itu. Mata kita bisa mengestimasi. Walaupun kita lagi ngahulang, ngelamun, tapi ngelihat wajah orang, kita bisa ngestimasi. Punten, Akang kalau lagi naik motor, atau naik sepeda, atau naik mobil, emang sambil sadar terus kan? Ente kan? Ya enggak? Seringnya kan sambil ngelamun, ya enggak? Mungkin sambil tilawah ya, jadi sambil hafalan Quran itu ya. Tapi kan kita bisa mengestimasi orang yang nyebrang, bener nggak? Mata kita itu ngasih lihat stimulus yang ada di jalan, yang ada di luar itu, dia mengestimasi, oke, saatnya ngerem tuh, ngasih sinyal kan ke tubuh kita, padahal kita lagi ngelamun. Coba bayangin, kuasanya Allah mah luar biasa. Mata kita itu tiap kali mempersepsi sesuatu, pasti kan melakukan sesuatu. Coba ada yang nyerenteng, nyerenteng, sekonyong-konyong dia lari gitu ya, dan mata kita bisa mengestimasi ini bakal nabrak aku nih, kita kan pasti menyingkir kan gitu ya, nggak mungkin langsung buka tangan nangkep, ente kan, pasti menyingkir. Itu dari mana? Tadi mata kita itu ternyata punya fitur itu Akang Teteh yang nggak pernah kita syukuri kan. Ya Allah, terima kasih Engkau masih ngasih kepekaan terhadap mataku sehingga aku bisa mengestimasi kapan harus ngerem kan gitu. Makanya ada lagu lampu kuning juga kan ya, mengapa aku tancap gas dan melaju kan. Lampu koneng bukannya berhenti kita mah, ya nggak sih, malah jadi pertanda koneng ningali kanan kiri jigana masih barerem, ya nggak sih, kita hajar kan gitu. Insya Allah tabarakallah ya, luar biasa. Itu fungsi mata Akang Teteh, fungsi mata, fungsi ainun, soca, panon, your eyes, matamu. Itu seperti itu. Maka tadi balik lagi ke non conscious mimicry, senyum itu tanda apa? Tiap kali kita ketemu ngelihat orang senyum, walaupun tewauh, tidak kenal, asing buat kita, tapi senyuman itu ngasih sinyal ke otak kita untuk memproduksi hormon tertentu. Hormon apa coba? Dopamin. Dopamin itu apa? Hormon yang ngasih self reward Akang Teteh. Kalau Akang Teteh lagi capek kerja seharian, jadi people pleaser dan overthinker seharian, Akang Teteh kan capek meren ya, terus overthinking ya, Kang Wildan juga ya, overthinking seharian, jadi people pleaser seharian, capek, terus rebahan dulu, buka Instagram atau buka TikTok, nge-scroll orang yang lagi jalan-jalan, katakanlah ke Singapura, ke Malaysia, kabur aja dulu gitu ya. Alhamdulillah di sini mah 1 liter 1 liter. Bukan 750 mili misalkannya, di sini mah udah diukur. Terus kita ngerasa jadi bahagia. Nah, hati-hati, bahagianya itu ngasih self reward sama kita. Aku berhak dapat tontonan yang menyenangkan sebagai distraksi aku dari kehidupan. Masalah kita terselesaikan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ente. Makanya banyak diri kita, di antara kita yang kemudian lari dari kehidupan nyata dengan cara mendistraksi dan difasilitasi oleh media sosial di sekitar kita. Lewat apa? Mata. Makanya mata itu ya Allah luar biasa ya. Makanya ada penyakit ain ya. Kan nggak ada nun wau agin. Nggak ada ain gitu. Nah itu yang penting. Nah maka tadi hati-hati Kang Teteh. Dopamin ini kemudian, nah makanya ada sekarang tuh beberapa penelitian mulai gandrung, dimulai tahun 2021-an sebetulnya, penelitian-penelitian terkait dopamin yang orang-orang atau manusia, individu ya, terutama yang laki-laki, akang-akang terutama khususnya, kebanyakan di situ yang tenggelam otaknya itu sama dopamin. Gara-gara apa? Seneng ngasih self reward sama dirinya dengan nonton sesuatu. Dan yang menarik ya, nah ini buat teteh-teteh ini mah. Kalau akang-akang mah film porno biasanya, atau hal-hal yang kemudian membuat kita makin nyaman, tenang, makin rilis. Kalau teteh-teteh apa coba? Ada penelitian terbaru, baru banget, nggak baru sih, 2024 bulan November artikelnya publish, yaitu apa? Live jualan teh. Live jualan itu ngasih dopamin. Entah kenapa kita teh seneng ngedenger orang ngomong panjang tentang produk knowledge yang kita teh bikin hanet, ya nggak sih? Yang kita teh pengen tahu ya,
Ayo kakak-kakak mari ini ada peluang saya pada gini misalnya mere cani papa nih kakak magi gue gitu. Dan itu teh hangat ke psikologis kita. Salah satunya apa coba? Hormon dopamin. Gitu. Jadi tiap kali ngelihat orang lain tersenyum akan ada sinyal. Nah, bedanya kalau nonton layar cuman dopamin teh, Kang. Tapi kalau ketemu orangnya langsung, apalagi kita balik nyapa. Kan gitu ya. Terutama ini mah tips ya para introvert yang kemudian Riku canggung alias awkward. Tiap kali ketemu orang bertatapan muka, dia senyum, harus ngapain? Senyum sambil ngapain coba? Si alis dan mata di ke atas. Ya, nggak usah nyapa, itu teh udah hal yang bagus. Kalau ketemu langsung dan bisa ngasih feedback seperti itu, yang muncul sinyal hormonal apalagi oksitosin sama serotonin, itu mah enak, bahagia, nggak akan tenggelam dalam dopamin. Alhamdulillah. Makanya yang nikmat mah keluar oksitosin lewat olahraga kan, serotonin tuh gitu, gerak. Makanya kalau ketemu orang langsung nikmatnya seperti itu. Nah cuman tadi balik lagi nih, kalau ngelihat orang cemberut, jamedut ya, pokoknya mah mukanya teh nggak enak dilihat aja. Apa yang dikasih ke kita? Adrenal, Akang Teteh. Adrenalin. Bawaan teh jadi hayang ngepel weh. Tahu ngepel? Jadi pengen menggenggam sesuatu, keras diri kita, bahaya. Nah, makanya indah ya surat Ali Imran itu fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi. Bermuka masam, berhati keras teh termasuk di sini. Senyuman kita teh ngasih sinyal terbaik. Bahkan tubuh kita mah nggak tahu kenapa kita menyenyumi, kumahanya bahasanya ya. Mengapa kita menyenyumi? Tubuh kita mah nggak tahu. Tiap kali kita maksa diri kita tersenyum aja, maka langsung hormon teh keluar. Nah makanya kita butuh objek, Akang Teteh sekalian. Kita bagaimana tadi? Menyenyumi. Makanya orang tuh nggak sadar kalau kita senyum, Akang Teteh, maka senyum yang menghasilkan oksitosin dan serotonin di berbagai penelitian adalah senyum yang punya objek. Kalau nggak punya objek, maka apa yang terjadi? Hanya dopamin. Melihat layar, nonton, itu nggak ada objek. Objeknya tuh harus real, bukan maya. Punten Teteh yang namanya maya ya, bukan berarti Teteh, tong GR. Tapi apa? Tapi tadi sesuatu yang tidak nyata, walaupun kita lihat ada, walaupun ada syutingnya, tapi kita senyumin itu nggak, bahaya. Nah, tapi yang mau aku bahas bukan itu, Akang Teteh. Ternyata, ini naon sih putar-putar lain itu. Jadi dia ngomong ke naon. Ternyata gini, senyum yang merupakan tanda bahagia itu adalah sesuatu yang kadang sering dipakai oleh kita untuk memaksakan realitas yang padahal tidak ada. Ingat nggak atau pernah dengar nggak kata atau kalimat kayak gini? Udahlah senyumin aja. Padahal harinya tidak baik, betul? Realitasnya tidak bahagia, betul kan? Tapi ya udahlah disenyumin aja. Itu bisa. Objeknya, faktanya, realitasnya pun harus ada. Gitu. Sampai sini paham ya? Makanya nggak bisa sesuatu yang tidak baik-baik aja kita bilang baik-baik aja dan senyumin aja, nggak boleh. Jadi buat seorang ahli psikologi berani bilang haram hukumnya untuk menyenyumi sesuatu yang kita anggap baik-baik aja padahal tidak baik-baik aja. Bahaya itu teh. Karena secara psikologis kita akan membuat diri kita ngasih self reward atas sesuatu yang buruk. Bayangin, sesuatu yang kita persepsi buruk, kejadian buruk, kita kasih reward sama diri kita untuk menyenyumi hal itu. Asa anehnya mensenyumi hal itu. Tapi nggak apa-apa supaya jadi ingat ya, menyenyumi. Nah itu yang pengen aku kasih tahu Kang Teh, dan dari situlah kita belajar bahwa ada bahagia semu yang terjadi pada diri kita, yang selama ini teh kita membuat seolah apa yang terjadi pada diri kita bahagia aja, kita senyumin aja, yang akhirnya kita kesulitan mendapatkan hikmah. Jadi kita mendapati banyak perbuatan atau kejadian atau peristiwa buruk,
kita iyahin aja, kita senyumin aja, kita nggak sempet belajar dari perbuatan itu, dari kejadian itu, yang padahal Allah sengaja ngasih itu sebagai sebuah kebaikan pada diri kita. Lasut namanya, bahaya gitu. Nah makanya Akang Teteh di materi kali ini aku pengen share ke Akang Teteh semua, hati-hati jangan-jangan kita kena ilusi kebahagiaan. Nah ada 3 istilah yang mau aku ajak, dan hal itu nanti alamiah. Ada 3 istilah dalam psikologis, yang 3 istilah itu satunya alamiah ya, yang mungkin Akang Teteh ingat ya, bahasan soal alamiah dan fitrah itu akan selalu aku ulang-ulang di tiap Good Day Saturday-nya barang Zain Permana ya. Alamiah itu sesuatu yang memang Allah sunatullah, Allah tentukan, tetapkan supaya kita survive, tapi belum tentu baik buat kita. Hati-hati, kita senang melakukannya, alamiah melakukannya, tapi belum tentu baik. Hati-hati, hati-hati. Yang mesti kita upayakan adalah apa? Fitrah. Yang mesti kita upayakan adalah mengupayakan fitrah, Akang dan Teteh sekalian. Semakin ke kiri, nah itulah yang alamiah. Yang kita teh alamiahnya, dasarnya effortlessly, otomatis akan ngejar itu. Namanya apa? Pleasure. Namanya apa Kang Teteh? Pleasure. Pleasure mah nggak usah kita cari dan nggak usah kita upayakan, nggak usah kita kerja keraskan, pun kita akan cenderung mencari hal itu. Namanya pleasure ya. Nah nanti kita akan bedakan dari 4 variabel. Nah kita bisa lihat di kolom ini, di tabel ini ada bagian baris ya. Ada dimensi durasi, sumber, efek, dan nanti contohnya ya. Kita mulai dari yang pleasure dulu, yang paling kiri. Nah ini yang alamiah, sesuatu yang ini mah nggak usah dipelajari, otomatisnya kita tuh pasti begini. Pasti kita mah akan nyari sesuatu yang nikmat-nikmat, ngejar yang bikin kita kemudian menikmati. Nah cuman sayangnya durasinya itu selalu sesaat gitu. Makanya di dalam psikologi mah ada kajian atau konsep yang disebut sebagai pleasure principle. Prinsip-prinsip kita yang cenderung kemudian nyari kenikmatan. Ada seorang ulama namanya Ibnu Umar menyatakan bahwa tahu nggak, kenikmatan dunia itu ternyata hanya seujung telunjuk, tidak pernah lebih dari itu. Padahal kenikmatan dalam bentuk kebahagiaannya Allah itu luar biasa, seluas, bahkan lebih luas dari samudra. Jadi kalau kita celupin seujung kuku, seujung jari, yang tersisa di tangan kita airnya itu tuh kenikmatan. Padahal kebahagiaan yang sejati itu, nah ini kita bahas ya satu-satu. Jadi kalau pleasure mah, Akang dan Teteh sekalian, dia durasinya pendek. Ya, pleasure itu durasinya pendek. Sedangkan joy, ya, durasinya sama-sama sementara, sama-sama pendek, tapi mendalam, ya. Nanti kita kasih contohnya di bawah ya. Tapi untuk membedakan yang pertama dari durasi dulu. Nah kalau happiness adalah gimana? Happiness adalah jangka panjang dan stabil. Nah, punten, aku tanya sekarang Kakang Teteh yang terutama yang belum menikah. Kira-kira menikah itu nyari pleasure, nyari joy, apa nyari happiness? Menikah nyari happiness, tapi yang terbayang-bayang malah pleasure ya. Apakah terjamin happinessnya? Ternyata fakta penelitiannya tidak bisa kita mendapatkan happiness. Silahkan buka teori marriage manapun, apakah kita akan happy sama pasangan kita? Jawabannya enggak. Our happiness terhadap spouses, kebahagiaan kita yang happiness ya, pakai variabelnya happiness nih, bukan yang joy atau pleasure, terhadap pasangan itu kemudian akan turun seiring bertambahnya usia pernikahan. Jadi cuman awal-awal doang menikah teh bahagia. Nah makanya tugas suami atau istri, spouses namanya, tugas pasangan satu sama lain adalah memelihara joy. Itulah yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada istrinya gitu ya. Rasul itu selalu menghadirkan joy, keriangan-keriangan, kesenangan-kesenangan yang sesaat tapi mendalam, berefek mendalam. Sampai sini kebayang ya? Jadi kemarin itu ada sebuah penelitian bagus Akang Teteh,
walaupun penelitiannya memang disponsori sama sebuah minuman beralkohol. Jadi di luar negeri ada minuman kaleng beralkohol, bir. Sebuah perusahaan bir kan bisa aja ya, bisa aja dia tanpa gimmick tertentu, bisa aja dia nongkrong di pinggir jalan terus bagi-bagi, ya nggak? Bisa aja kan? Ya nih bir keluaran terbaru kami, kan bisa aja kayak gitu. Tapi dia bikin satu vending mesin. Vending mesin itu apa ya? Satu mesin yang kalau biasanya kita harus bayar dulu geningan, milih nanti keluar si minumannya kan gitu ya. Jadi mereka bikin vending mesin tapi gratis. Dengan syarat apa vending mesinnya? Dengan syarat kalau kita berteriak kencang, maka kita akan dapat mililiter atau liter yang paling tinggi gitu ya. Jadi ada vending mesin itu kotak mesin minumannya, lalu ada corong tempat speakernya, terus kita ngagorowok di situ. Semakin frekuensi teriakan yang makin kencang, maka kita akan dapetin liter yang paling banyak, kayak gitu. Nah dari situ banyak tuh orang melakukan itu, dan orang yang teriak itu bahagia, ya nggak, rilis. Udah mah dia bisa teriak mengekspresikan emosinya, satu. Yang kedua apa? Dia dapat reward, hadiah, berupa apa? Berupa minuman, kan gitu ya. Dia teriak. Nah bagus. Ketika pakai panas scale, positif, afektif sama negatif scale untuk ngukur joy atau apa namanya, kesenangan, keriangan, hasilnya tinggi dan bagus dan mendalam, bukan pleasure. Artinya apa? Oh ternyata gini Kang Teteh, pelajarannya adalah gini, ternyata untuk mendapatkan sebuah kesenangan atau kebahagiaan yang mendalam, bukan kenikmatan, kita itu perlu melakukan sesuatu dulu, melakukan gimmick. Jadi ternyata gimmick-gimmick atau konteks, sosial konteks itu penting. Basa-basi bukan busuk, ternyata basa-basi penting. Bagi orang-orang tertentu, ia ngasih gimmick, ia ngasih kesenangan walaupun sementara, tapi lebih mendalam daripada kenikmatan sesaat. Contoh, kita datang ke teman kita, terus tiba-tiba, nih coklat buat kamu, silahkan dimakan. Oh, makasih banget ya, kan seneng ya, dikasih coklat kan seneng. Alhamdulillah, kan seneng. Tapi kalau ditambah gimmick lain aja, kamu mau cerita sesuatu dulu nggak? Kalau kamu cerita sesuatu, nanti aku kasih sesuatu. Itu kan ngasih kebahagiaan, kayak gitu. Dan yang menarik, beda loh antara pleasure dengan joy. Joy mah karena ada gimmicknya, karena ada effortnya, dan effortnya itu mendalam. Dia ngasih apa? Ngasih karakter, Kang Teteh. Kalau nggak salah kapan gitu ya, aku pernah sharing, tapi aku sharing lagi. Ada tokoh, ini penelitian luar biasa bagus, kenapa ngasih karakter. Ada penelitian, tokohnya namanya Walter Mischel. Walter Mischel itu terkenal, kalau akan Teteh cari, dia terkenal dengan yang namanya self control theory. Bagaimana diri ini punya kendali atas dirinya. Kan kita pengennya punya kendali atas diri kita. Penelitiannya, dia bikin sebuah eksperimen yang bagus banget, keren banget. Nama eksperimennya namanya marshmallow eksperimen. Apa-apa yang aku sampaikan itu pasti selalu ada literatur dan dudukan ilmiahnya. Marshmallow eksperimen, akan Teteh sekalian. Marshmallow eksperimen itu kayak gimana? Jadi ada ruangan eksperimen, 2x2 lah ya ruangannya, atau 2x3 gitu ya, kecil. Cuman ada meja, cuman ada kursi, dan ada satu piring. Di atas piring itu ada marshmallow. Marshmallow itu makanan manis yang buat orang Amerika, buat bule, itu tuh sesuatu yang susah lah, it's very hard to resist, susah ditolak lah. Anak kecil tuh kalau megang itu bawaannya pasti ngahuapkeun. Karena itu ngasih pleasure, ngasih kenikmatan yang luar biasa buat anak kecil. Nah, dilakukan penelitian terhadap anak kecil umur 5, 6, 7 tahun ke situ. Nah, jadi dia disuruh masuk, duduk di hadapan marshmallow, lalu si eksperimenternya, si teteh-tetehnya, si ibu-ibu eksperimenternya bilang gini, "Dek, ini marshmallow satu di atas piring ini, cuma satu marshmallownya di atas piring itu. Ini marshmallownya untuk kamu. Kamu mau makan langsung boleh, tapi, nah menarik nih. Nah ini menariknya kayak gini. Tapi kalau kamu mau nahan untuk nggak makan marshmallownya selama beberapa saat, beberapa menit, sampai tante balik lagi, kata si eksperimenter nanti tante kasih satu lagi." Kebayang sampai sini ya? Jadi si anak itu dikasih tahu kalau kamu mau menahan diri untuk tidak makan marshmallow yang sedari awal memang punyamu, sedari awal memang milikmu, maka kamu akan dapat marshmallow tambahan, gitu.
Lalu apa yang terjadi? Di keluar selama kurang lebih 5 menitan, 6 menitan, lalu datang lagi. Gitu ya. Nah, nanti terbagi dua nih, Kang Teteh sekalian, terbagi dua. Jadi penelitian yang misal ini longitudinal. Longitudinal itu penelitian jangka panjang. Si anak-anak yang diujikan waktu itu dilihat bagaimana kehidupannya ketika mereka masuk kuliah. Kira-kira mereka kuliah di mana? Dan menarik nih ya. Anak-anak yang bisa menahan diri itu kuliah dan punya intelijensi yang jauh lebih baik dibanding anak-anak yang nggak bisa nahan dirinya. Jadi ada anak-anak yang kayak gini nih, ketika ini buat kamu ya, baru juga dibilang gitu langsung belawak hiji. Aku pengen lagi, oh nggak bisa. Kalau pengen lagi tadi mestinya jangan dulu dimakan. Ada juga, nah yang lucu kayak gini nih, ada beberapa anak yang nggak kuat. Yang dia lakukan apa coba? Diambil, dilihat, dicium-cium, dijilat-jilat, tapi nggak dia makan. Dia simpen. Malah ada beberapa anak yang mungkin udah nggak kuat banget, dia ngebalikin kursinya dan munggungin si marshmallow itu. Aku nggak mau ngelihat. Ada juga yang kayak gini gimmicknya teh. Akang Teteh boleh cari ya video-video replikasi penelitiannya, namanya marshmallow eksperimen di YouTube, banyak banget. Ada juga anak-anak yang kayak gini nih. Diangkat si marshmallownya, disimpan di meja, piringnya itu ditutupin si marshmallownya. Saking dia mau nunggu, dan ternyata si tante-tantenya datang, seneng banget. Nah, anak-anak yang terindikasi dapat hasil bisa menahan diri dan dapat lebih dari satu marshmallow, kehidupan di masa dewasanya itu jauh lebih baik daripada anak-anak yang nggak bisa menahan diri. Walter Mischel meneliti di tahun 60-an, Akang Teteh sekalian. Di tahun 1991, Dovidio dan Gaetner melanjutkan menelusuri apa yang terjadi pada anak-anak yang diujikan pada tahun 60-an. Ternyata pernikahannya lebih langgeng, coba bayangin. Kehidupannya lebih bahagia dan penghasilannya, pendapatan per kapitanya jauh, bahkan sampai 10 kali lipat dari anak-anak yang nggak bisa nahan diri. Nah, dari situlah Walter Mischel terkenal dengan nama self control theory. Kata kuncinya adalah delay gratification, ya, gratifikasi yang diujungkan, dan luar biasa. Jadi gini ya Kang Teteh, kalau kita bertanya-tanya, ngapain sih kita puasa, bener nggak? Kita lagi nyobain untuk meredam pleasure, untuk ngasih joy, paham ya? Karena dengan gimmick nih 14 jam kita berpuasa kan gitu ya. Mudah-mudahan pas kita berbuka, makanya ada 3 golongan yang kemudian tidak ditolak, tidak mungkin tidak didengar doanya. Salah satunya yang pertama kan al-imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil ya Allah, yang adil. Yang kedua adalah ini, as-saumu wa yaftur, orang yang saum sampai dia kemudian berbuka. Maka Akang Teteh ketika pas mau berbuka pisan, tong langsung bebelewekan. Nah nanti kan kita mau buka bareng nih, iftar bareng. Pastikan kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ngasih kesenangan, kebanyakan joy yang mendalam, yang membuat aku tadi ngasih sinyal kepada tubuhku, sinyal-sinyal terbaik dalam kehidupan aku, kayak gitu. Karena Akang Teteh lihat, kita teh selalu ngejar pleasure. Aku pernah kemarin pas lagi bulan puasa ya, pas lagi saum, dapat seorang klien yang cantik banget, pendidikannya tinggi, cantik, luar biasa. Dia punya kasus tertentu, sharing ya, wah dia udah cerita dan kelihatan banget masih jaim dan menahan diri ketika sharing tentang permasalahannya. Sampai di titik kan lagi saum tuh ya, sampai di titik dimana perut kan nggak bohong ya nggak? Apal suara perut? Dan gitu ya. Allah ya teman, dari situ udah pecah. Alhamdulillah. Tuh kan gara-gara hal yang kayak gitu tuh. Kalau kita nahan pleasure mah. Makanya joy itu pleasure plus gimmick sebetulnya Akang Teteh. Tapi kan kita suka nggak nahan ya. Aduh, nggak kuat, pengen ngunyah sesuatu. Hati-hati. Lakukan apa dulu yang meaningful, yang membuat kita, makanya gitu. Makanya kenapa Allahumma barik lana itu salah satunya proses kita untuk bisa menikmati. Makanya kenapa banyak penelitian yang ngajak kita, orang itu akan lebih sehat makannya kalau mindful eating. Makan itu dinikmati, coba bayangin tiap kali makan menyuap nasi. Kalau Akang Teteh buka As-Samail Al-Muhammadiyah, ada bab di mana Rasul mengunyah. Rasul tuh kalau ngunyah atau minum kan tadi gitu ya. Kalau Akang Teteh tahu tuh, baca tuh ya As-Samail Al-Muhammadiyah Imam Tirmidzi itu,
Minum itu kan nggak sekali seglong gitu ya, nggak kan? Tapi 3 kali leg-legan mau kita makan gitu ya. Atau kalaupun mengunyah, katanya antara 8 kunyahan sampai ada yang bilang riwayat 32 kunyahan. Kebayang nggak? Jadi 1 sendok tembok kita makan ya. Ini mah 1 sendok atau 1 kurma itu dikunyah 8 sampai 32 kali kunyahan. Begitu mindful, dinikmati. Bayangin, aku mah ngebayanginnya Rasulullah sambil tadi berusaha untuk mendalami apa yang dimakan dengan tadi mensyukuri. Ya Allah, sepertinya kurma ini hasil dari keringat seorang petani yang dia berangkat dengan niat yang tulus, yang kemudian dia menanam kurma dengan penuh sukacita dan kasih sayang kepada anaknya, istrinya, keluarganya, yang kemudian dia menyirami tiap hari dengan penuh konsistensi dan sukacita. Kebayang gitu ya, sambil ngunyah itu teh. Kan kita mah enggak hiji cenah, 2, 3 di dahar moal. Yang orangnya iya nu batur kan gitu. Malah kita memakan kurma juga di sanguan. Saking nyari pleasure kan gak kuat. Ya, jangan-jangan seperti itu. Maka mindful eating deh, aduh. Makanya kalau kita jadi penyinyir penyinyir ajaran Rasul, kan kita bisa bilang, Islam itu agama naon sih? Menihal terkait makan, masuk ke kamar mandi harus kaki apa? Nu kitu wae kudu diatur. Kalau kita mau serius melakukan proses-proses ilmiah, Kang teh, makanya aku yuk sekolah deui gara, yuk sekolah lagi, sekolah formal, jangan ikut-ikut kajian training, ikut kajian mah kayak gini aja supaya ngasih vibe positif ya, nggak nongkrong bareng sambil buka bareng. Sekolah deh, Ang teteh akan tahu bahwa apa-apa yang kita lakukan penelitian membuat gimmick-gimmick yang menghasilkan kebahagiaan mendalam. Tiap kali aku buka literatur, tiap malam baca jurnal, ya Allah, Engkau maha benar. Makanya ketika baca doa Allahumma arhamna bil Quran teh, ya Allah, Allahumma arhamna, kasih ya Allah aku teh kasih sayangmu ketika aku baca Quran kan. Ketika aku baca Quran, ya Allah ini teh benernya, ini teh bener, ini teh ada penelitiannya teh, ini teh faktual, ini teh nyata, ini teh bukan omon-omon gitu, ini teh hal kecil yang nggak bohong kan ya. Kita makan suka dibohongin ya, hal kecil gitu aja bohong ya. Katanya matematika itu mudah dan menyenangkan, kenapa sih hal kecil gitu aja bohong. Nah makanya cek aku mah aslina tah keureut jadi Kang Wildanda. Kalau nggak percaya ya, sekolah deui yuk, S1 lanjut, S2, aduh Kang nggak ada uangnya, tuh kudu make duit daftar weh heula, daftar dulu terus bilang aku nggak punya uangnya, ya kan paling ditolak, nggak apa-apa, terus cari sampai detik gimana pasti ada yang ngebuka peluang buat beasiswa. Karena tak gini, kalau Akang Teteh mau nyari tahu Kang, jadi gimana ya caranya supaya kita bisa mensyukuri dan bahagia lebih mendalam dari sekedar pleasure. Apapun yang Akang Teteh nikmati dengan mudah itu alamiah. Hindari menurut aku mah. Cari cara upaya lain membuat kita lebih bersyukur atas capaian itu. Contohnya tadi makan nasi aja. Ya Allah, Engkau hadirkan nasi ini pasti gak sembarangan ke dalam mulutku ini ya Allah. Pasti ini nasi itu berasnya bukan beras Indonesia, pasti beras Vietnam yang diimpor, yang dari petani-petani kan gitu ya, yang kerja keras pada mungkin Bulog atau apa kong kalingkong yang membuat itu didatangkan kan gitu tah. Dengan menikmati itu kan kita jadi lebih ngarawas sangu nagi kan lebih kesel ya nggak, sangu Vietnam yang beras Vietnam, jangan-jangan beras Thailand iya teh, beras kita kemarana ada kan gitu ya Allah ya Robi. Lalu kita lagi ngocek ya, ini nyuh kopi di gulaan, ini gula dari mana? Ini pasti impor gula yang membuat seseorang kemudian direkayasa kasusnya kan gitu ya. Padahal tidak ada kerugian negara yang datang kan kayak gitu. Tapi teteh sambil dinikmati kan teteh. Nah insya Allah jadi joy, kesenangan yang mendalam karena objeknya jelas. Kalau ngejar pleasure mah, puas, selesai, udah tuntas. Setan itu ngajak kita ke pleasure. Setan itu ngajak kita cepet-cepet ngejar pleasure principle. Maka sumbernya siapa? Sumbernya dari mana? Eksternal, selalu fisikal, selalu kerasa. Contoh aja, Akang Teteh di foto bareng bersama, gak kerasa ya fotonya. Tah eta ciri jelema nu sok pleasure principle. Udah ini teh di fotonya, kok gak kerasa ya? Nah itu teh ciri ning Kang teh, orang-orang yang pleasure principle, padahal menikmati setiap posenya. Yuk sekarang kayak gini sambil manyun yuk 1 2 3 digituin apa susahnya ya nggak sih?
gini lagi. Komo nula laki mah kieu deui. Jempol jeung jempol deui. Nah, makanya kemudian kalau joy mah in X, makanya experiential. Kalau Akang Teteh ingat pertemuan yang dulu di Good Day Saturday kita yang awal-awal soal pengalaman versus ingatan gitu ya. Nah, ini maksudnya ajak diri kita untuk mengalami. Alhamdulillah bisa duduk menikmati karpet yang indah di Al-Latif ini. Ya Allah, Engkau lembutkan karpet ini, semoga Engkau lembutkan pula hatiku. Kan gitu kan? Itu tuh jadi mendalam pengalaman kita teh. Ketika sujudnya, kita nikmati banget ya Allah. Sujud di tehel rumahku mah tidak seperti sujud di Al-Latif. Apalagi aku kalau ngelirik kanan pakai peripheral look, aku lihat ada bestiku di kanan kiri. Eta teh indah ya Allah. Kan gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu teh ngasih pengalaman. Nah, itu teh namanya bersyukur. Makanya orang-orang yang kemudian bersyukur teh banyak, babnya banyak. Makanya al-imanu, keimanan, state iman itu cuma dua dihasilkannya, dari sabar dan syukur. Tapi sabar dan syukur itu sendiri kalau kita breakdown, gila luar biasa. Salah satunya ini nih, ya, experiential yang mendalam membuat kita mendapatkan kebahagiaan yang mendalam. Hasilnya apa coba? Hasilnya energi. Kalau cecelebekan makan tanpa mindful eating, hasilnya apa? Coba lihat, adiksi. Aduh, teu kuat lapar bisa deh, mana cing atuh. Yuk, dek dah harmal kurma lah kumaneh teu beuki maneh kurma. Naon kudu bala-bala wae jeung geus anjung aja yang orangnya blok. Makin pengen terus nambah, enggak pernah selesai kepuasan kita terhadap sesuatu mah. Ya. Makanya kalau hanya memenuhi pleasure principle mah enggak akan pernah selesai. Terus aja pengen, terus mendamba, terus hayang hayo. Tapi kalau kita pakainya joy, dapatnya apa? Energi. Makanya coba aja cek Akang Teteh. Makanya sebuah makanan dilihat atau enggak keberkahannya itu, apakah setelah makan ngasih energi atau malah jadi tunduh. Kalau beres makan, nah Kang Teteh nanti buka sholat, makan berat kan ya, batu, nah udah semen, makan berat tuh kita tuh. Setelah makan kita bukan berenergi untuk melakukan kebaikan, berarti itu teh lagi makannya teh menuhin pleasure, tidak menghasilkan, tidak mendambakan keberkahan. Makanya pun Kang Teteh nanti mah makan teh diimut-imut. Tadi bagian dari gimmick supaya eksperiensial, supaya ngasih energi kayak gitu. Dan ujungnya apa? Karya, prestasi dan relasi. Kan gitu ya. Kalau kita ketemu orang, apa kabar Kang Teteh? Gimana? Kalau kita menghasilkan sesuatu, ngasih energi itu. Beda kalau pleasure mah makan enak, belanja, liburan, hiburan, kan kayak gitu. Cuman Akang Teteh kan kita nggak ngejar yang itu ya. Ini mah cara sederhana untuk kita kemudian bisa lebih bersyukur atas kehidupan kita. Tapi yang kita kejar benar-benar mah happiness sebetulnya. Yang sustain, bukan cuman ngasih keberkahan dan kedalaman dalam kebahagiaan supaya kita bersyukur, tapi yang sustain, yang jangka panjang. Kalau Akang Teteh pernah main piano, suka ada yang diinjak-injak gini kan, namanya sustain ya. Jadi kalau kita mencet C, greng, diinjak sustain, maka si frekuensinya akan manjang, akan lebih lama sustain tuh. Ngasih jangka panjang. Beda sama retention mah dipotong, kan gitu ya. Nah, supaya sustain itu kayak gimana? Nah, kita pengen ngejar yang namanya happiness, yang kemudian stabil, sumbernya apa? Internal. Nah, gini lucunya gini, kalau joy mah, Akang Teteh sekalian, joy ya, yang joy nih ya, yang joy ada internalnya sedikit, banyaknya eksternal. Joy mah selalu butuh syarat. Kalau kita nggak ketemu orang, dapat joy nggak? Enggak. Dah harus ada objek, ya nggak? Kan senyumnya harus ada objek supaya senyumnya jadi senyum nyata, bukan senyum kamuflase, senyum kecut ya gening, bukan. Atau gini, kalau kita kemudian berbuah karya, karyanya harus tangible, ada dan kelihatan, kan gitu ya, supaya benar-benar mengalaminya ada, pengalamannya ada. Nah, happiness mah tanpa syarat. Jadi kalau joy mah mempersyaratkan satu hal yang tangible, kalau happiness mah tanpa syarat. Jadi kalau Akang Teteh tanya kayak gini, Akang Teteh hari ini bahagia nggak sih? Pasti mikir kan? Mikir, terus mengevaluasi, lalu bikin syarat, iya nggak? Bahagia nggak Akang Teteh? Kayaknya nanti aku mah bahagianya kalau udah nikah. Kalau udah nikah, mempersyaratkan nikah.
Kayaknya nanti aku mah bahagianya kalau udah buka. Kayaknya kalau udah punya motor, kalau udah haji, kalau udah umroh. Kebanyakan orang mempersyaratkan sesuatu sebagai bentuk kebahagiaan. Padahal happiness mah without term and condition, tanpa syarat. Nah ini yang menarik nih. Makanya kenapa kepuasan hidup mah selalu datang internally, datang dari dalam diri. Makanya gini. Makanya kenapa di Islam itu selalu ngajarin kita untuk meluruskan niat. Emang ada nggak kajian ilmiahnya luruskan niat? Emang seberapa bengkok niat kita? Lurusnya niat itu cirinya apa coba? Ang Teteh tahu nggak? Lurusnya niat itu cirinya apa? Apakah tujuan tercapai atau tujuannya benar? Apakah harus tujuannya benar? Ternyata lurusnya niat itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan kembali alasan-alasan apapun yang didapat selain Allah. Itu teh ikhlas. Gitu ya. Jadi kalau datang ke sini, insya Allah aku mau buka bersama, pasti dapetin tajil gitu ya. Mun teu meunang tajil kumaha? Kalau dapat berarti yes, dapat ya. Lurus nggak niatnya? Enggak, niatnya dapat tajil. Kebayang ya? Nah, niat yang lurus itu adalah yang ikhlas. Yang apapun yang didapat, semoga Allah yang kemudian aku dapatkan dan aku pulang. Makanya kalau Ang Teteh baca sirah terkait perang Hunain setelah Fathul Makkah, orang-orang yang kemudian kafir Quraisy baru masuk Islam, kemudian mereka menang, ya kaum muslimin menang tuh ya. Ketika pembagian harta rampasan perang, ketika pembagian nih, yang dibagi lebih banyak itu malah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Ubadah sebagai pemuka dan pemimpin kaum kaum Ansor, kemudian diojok-ojokin sama teman-temannya. Saat tanya ke Rasulullah, barangkali Rasul salah ngabagi, kebayang nggak? Jadi Abu Sufyan bin Harb dapat tanah segitu, ini dapat tanah segini, dombanya juga dapat banyak, ini emasnya dapat segini, persenjataannya. Itu baru masuk Islam, coba bayangin. Lalu Sa'ad bin Ubadah gini, aslina itu tanyakeun wae, iya aslina ini mah barang bukan karena niat kita salah, barangkali ini mah Rasul salah ngabagi gitu. Akan teteh mah silakan cek sirahnya kalau nggak percaya ya. Dijelaskan bagus di Ali As-Salabi itu ya, tafsir Ali As-Salabi keren banget. Lalu kemudian saat Ubadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanya tentang hal itu. Terus Rasulullah bilang kayak gini, kenapa nggak langsung engkau bilang aja, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat tidak adil, padahal kami yang menyediakan tempat berlindung ketika kamu harus hijrah dan dikejar-kejar oleh, kenapa engkau nggak bilang, kan kayak gitu ya. Dan dibilangin gitu teh, Sa'ad bin Ubadah sama orang-orang Ansor, orang-orang Madinah teh pada nangis. Lain gitu maksudnya, kebayang ya. Terus Rasul bilang apa coba? Apakah kalian kemudian akan protes kalau aku kasih tahu bahwa biarkan mereka yang baru masuk Islam dapat reward dunia atas effortnya yang sedikit dan sederhana, sedangkan kalian tetap mendapatkan Allah dan Rasulnya? Apakah itu tidak cukup buat kalian? Langsung pada nangis. Orang Madinah malah lembut banget. Dibilangin gitu teh langsung nangis luar biasa. Nah itu teh meluruskan niat, ikhlas. Kajian di psikologi ada nggak? Ada pisan Kang teh, ada tokoh namanya Adzen dan Fishbein bikin teori namanya Theory of Planned Behavior. Salah satu yang membuat perilaku kita terejawantahkan, muncul dan aktual behaviornya adalah apa? Intention. Apa coba intention? Niat. Tuh kan aya sakola mah teh gara, Kang. Yuk sakola deui gara yuk. Lanjut S2, S3, mun aya S24 Ultra oke lanjut terus. Supaya Akang Teteh tahu betapa indahnya Islam dari sudut pandang empiris, bukan dari sudut pandang fanatis. Yang apapun yang tokoh Ustadz sampaikan kudu nurut, mun teu nurut doraka sia teh. Nah, nya gitu. Padahal mempertanyakan sesuatu itu bagian dari membuat kita kan lihat ma'inal qalbi. Kata Nabi Ibrahim juga ya, ketika mempertanyakan ya Rob, Robi arini kaifa, kan lihat ma'inal qalbi supaya hati aku tenang. Maka Teteh happiness itu adalah upaya kita ternyata meluruskan niat. Ente jauh. Jadi gini, ini yang aku langsung mind blowing. Kalau Teteh cek
teori-teori soal happiness, tokonya siapa? Seligman, mangga dipilari. Nah, nanti bakal ada bulan Juni, itu bakal ada konferensi atau kongres tingkat dunia di Australia, di Brisbane, ya. Mudah-mudahan aku lagi nyoba ngurus visa, mudah-mudahan bisa berangkat ke sana ya. Psikologi positif namanya. Ngapain coba? Seligman dinner itu menunjukkan bahwa bahagia mah tanpa syarat, tapi kita sibuk di mana coba? Sibuk untuk menuhin pleasure. Sama kemudian ini nih bergonjang-ganjing, very effortful buat menghadirkan joy. Padahal kalau mau yang sustain, tinggal meluruskan niat tanpa syarat. Ya Allah, aku ikrarkan bangun tidur ini aku bahagia atas apapun skenario yang kau hadirkan. Itu. Aku hanya butuh engkau ridho, cukup. Makanya kenapa orang-orang salafus soleh, asabiqunal awalun disebutnya radhiyallahu anha gitu ya, radhiyallahu an. Semoga Allah ridho kepada mereka karena itu goals utamanya. Allah ridho. Boleh nggak kita mengharap surganya Allah? Boleh ya. Tapi ada yang lebih penting daripada mengharap surga, itu apa? Allah ridho. Tah baik tah lebok weta surga. Kan ada yang kayak gitu ya. Bisa jadi kita masuk ke surga tapi barangkali Allah nggak ridho, bisa jadi loh. Tapi yang kita kejar tuh itu. Makanya ternyata happiness tuh ke situ. Dan apa coba? Kajian-kajian psikologi tentang happiness selalu tanpa syarat, selalu mengawali segala permulaan psikologi apapun. Kalau nggak percaya mangga buka tadi ya Seligman, dinner. Ada tokoh namanya Mihaly, Csikszentmihalyi, sama ngulik tentang hal itu. Walaupun Csikszentmihalyi kebanyakan ngomongin soal joy. Kalau Akang Teteh pengen bersyukur, pengen nyata joynya, bukan cuman ngeproduksi dopamin yang merendam dan membuat kita adiksi, maka effortful. Ada upaya di situ, hadirkan gimmick. Makanya kemudian pernikahan yang bahagia itu para pasangan suami dan istri yang mau melakukan sesuatu yang joyful, kan gitu ya, yang ada senyuman, ada candaan, yang menyenangkan, joy. Tapi kalau happiness internally, niatan kita yang diperbaharui, diperbaiki lagi. Nah makanya kalau joy emang ngasih apa? Kesejahteraan. Makanya Kang Emil dulu waktu jadi wali kota kan bagus banget tuh indeks kebahagiaan. Walaupun pas diulik indikatornya kan beda persepsi. Nah itu yang harus kita ulik tuh. Makanya usaha-usaha kita tuh gimana supaya konsep itu kan gak sekedar konsep ya. Nah ini PR aku teh Akang Teteh, makanya pengen banget bikin kajian tiap Sabtu sore, Sabtu malam itu untuk ngajak Akang Teteh ngelihat lebih detail tentang satu konsep. Karena kalau disebut sabar asa ngeunawe ngomong sabar ya nggak sih? Patana orang yang penting mah bahagia lah. Itu bisa, harus kita breakdown jadi actual behavior, jadi perilaku nyata. Makanya tadi si simple apa? Makanya yang happiness ini susah. Aku perlu ngajak Akang Teteh untuk meluruskan lagi niat. Kesini ngapain? Dapat ridhonya apa? Nah itu teh udah cukup sebenarnya. Kalau Allah aja teh udah cukup. Gitu. Makanya di surat As-Saff ya. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi gitu. Cukup Allah yang jadi saksi. Walaupun banyak atau enggak jamaahnya, banyak atau enggak yang ngelihatnya, banyak atau enggak yang ngefeedbacknya, cukup Allah yang jadi saksi gitu. Dan yang penting mah yang aku lakukan teh bakal pir surgaeun atau moal, itu ya Akang Teteh ya. Nah itu harus diwaspadai. Maka jadi kan kudu naonan, aku mah akan ngajak di pertemuan ini ngajak ke joy aja dulu, karena joy mah nular ke orang lain. Happiness susah karena internal, nggak ada tangible-nya, nggak ada nyatanya gitu ya, nggak ada konkretnya. Kalau joy mah ada. Contohnya apa? Nanti pas buka puasa, seriusin baca doanya, terlepas dari apapun keyakinan Akang Teteh soal doa berbuka ya nggak. Lu berarti makan nggak doa, bener nggak? Ada mending dah haba doa mau, alau malakasum tuh nggak sih? Kabeh di doa, pokoknya macing loba nggak doa teh ya nggak sih? Ya Allah, karena pas itu teh mustajab. Doa yang banyak, makan secara perlahan, nikmati setiap kunyahannya, karena kenikmatan kita ada di lidah. Udah katelek man teu nikmat deui. Nikmati aku ya Akang Teteh adalah seseorang yang menikmati sesuatu dari nelen, bukan dari mengecap. Makanya dari dulu nggak bisa ngopi. Tiap kali kemudian diajak ngopi, nongkrong sama teman-teman, duduk pas ada pesan kopi, aku pesan kopi juga, aku minum, aku mah tiba-tiba udah habis aja. Terus teman-teman yang ngeliatin, Zain Aisyah haus.
Lain gitu cara ngopi mah lain gitu atau kumaha. Nah aku baru tahu beberapa tahun terakhir ini. Ternyata kan ngopi mah gak gitu ya. Makanya diseruput pelan-pelan. Dikecap-kecap. Di dalam sembilan. Karena kenikmatannya ada di situ. Di kopi itu ada asamnya, ada pahitnya, mungkin ada manisnya. Kan gitu ya. Oh ini kenikmatan minum kopi teh tadi barangkali ngajak kita buat joy yang mendalam dengan gimmick. Mantak nginum kopi mah loba ting gimmick, Tapi nikmatnya kopi di sini mah ya, apa namanya? Ariki? Teras kopi ya, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Ya emang karena puasa juga ya, jadi ketengiang-ngiang. Makanya ajakan aku gitu, terus Kang teh nikmati tiap kali jalan kaki, tiap kali menghirup udara, itu teh bagian dari joy yang membuat kita mendalam. Dan kehidupan kita akan berubah luar biasa. Kalau pengen dudukan di Qur'annya, nah aku tunjukkan ya. Setelah ini kita sesi tanya jawab ya, Kang Tete ya. Ini 3 slide terakhir. Aku nunjukin kalau pleasure itu waspada. Alamiahnya kita, kata surat Al-Imran ini zuyina linnas hubus syahawat ya. Minan nisa ya. Jadi kita tuh akan selalu hayang, hoyong, pengen, nggak akan tuntas. Pasti pengen ini. Wanita-wanita atau yang buat perempuan kecantikan lebih lebih glowing, lebih simetris alis, lebih cetar membahana, bisa jadi anak-anak ya, keturunan, maksudnya yang sukses, yang ngebanggain. Anak aku mah, beda banget ya anak aku mah, anak aku eta. Lalu ada jenis-jenis emas ya, perhiasan yang bagus-bagus, yang harerang maincerang, perak ya, kuda pilihan. Nah kuda pilihan teh dulu namanya kuda pilihan, sekarang apa namanya? Kendaraan kan gitu ya, kendaraan. Tuh ini resepnya, luar biasa. Hewan ternak dan sawah ladang. Kenapa hewan ternak dan sawah ladang masuk? Kang, alhamdulillah aku mah tidak akan pernah tergoda sama hewan ternak dan sawah ladang. Insya Allah Kang, aku mah tidak akan pernah tergoda. Cek saha. Hewan ternak dan sawah ladang itu adalah sebuah kalimat atau frase yang merupakan simbol dari apa coba? Kalau sawah ladang itu dari apa? Rencana-rencana yang kita impikan. Akang Teteh hati-hati. Kalau Akang Teteh punya rencana memimpikan sesuatu, lalu iya engke bakal kieu. Contoh apa? Deposito. Engke bakal menang kieu. Aku nginvestasi. Engke bagi hasilnya bakal sekian persen. Nah itu teh bagian dari sawah ladang dan juga kemudian hewan ternak. Kade. Jadi hewan ternak itu bukan berarti alhamdulillah Kang, aku mah tidak akan diuji sama ini sebagai pleasure. Enggak, bukan. Sesuatu yang kita ekspektasikan, kita harapkan, dambakan, yang itu kemudian material, ada barangnya, itu juga masuk kepada hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik ya. Nah ini hati-hati tuh, memang kita alamiahnya akan tergoda sama apa? Sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya, anak-anak yang baik-baik, yang kurota ayun, matakna kolot urang teh, sok ngabanding-bandingkan urang jeung saudara sama sibling referee jeung anak tetangga kan gitu ya. Teh tingali si eta manggeus jadi ieu. Jadi naon? Boboiboy. Jadi Power Rangers gitu ya. Tuh, ini resep udah tingali ada ada Superjet, ada hiu. Ya. Aku juga ya. Nah, kalau yang joy gimana? Nah, kalau yang joy tadi ya fabima rahmatin minallah ya, dan dengan rahmatnya kita bergembira. Nah, ada pengalaman yang kemudian diraih dari situ. Nah, dari situlah kemudian akan dihilangkan dari kesusahan. Ya, makanya akan teteh tugas kita mah tinggal menikmati pengalamannya. Hati-hati ya, ingat, karena kita mah suka terdistorsi sama ingatan. Nah, si menikieu enggak, nikmati pengalamannya, akan nikmat kehidupannya. Kayak gitu. Nah, cuman, nah ini yang menarik mah. Ini tuh ada kata kuncinya suror ya, keceriaan. Kita tuh akan ceria, riang, bahagia kalau menikmati pengalamannya. Kalau kita mendambakan ekspektasinya, ya balik lagi ke pleasure. Ekspektasi kita pengen disuguhin ini, nah hanya biasanya di alatip teh buka bersama teh make ieu. Jadi gini ya, aku pernah diundang ke satu masjid di Jalan Kliningan, yang deket banget sama Goyobot
cleaningan. Punya ekspektasi nggak kira-kira akan nanti kalau aku jadi aku? Ya kudu nama membuka ayah goyobot meren. Pas ningali nah kan jadi nggak bersyukur. Pleasure-nya dapat nggak? Itu bahagia moal. Padahal nggak tinggal meli kan tinggal jalan. Ada masjid apa ya namanya teh Nurul Huda ya. Itu mah ekspektasi aku ada panitia nggak pernah ngomong Kang insya Allah dijamin ada goyobot. Itu kan? Itu. Nah hati-hati makanya joy mah membuat kita suror. Kalau kita menseriusi internal dan eksternal experience, maka yang terjadi kan jadi keceriaan. Orang-orang yang joy, emosi dasarnya joy, orang-orang yang juga menghadirkan keceriaan sama kita, gitu ya. Menikmati pengalaman akan bikin orang lain juga ceria. Aku mah paling senang jalan-jalan sama dia. Dia mah selalu bersyukur atas apapun yang terjadi. Kejeblos. Kecipratan genangan, kayak gitu. Asup gorong-gorong. Keluar jadi presiden, gitu. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir Kang Teteh. Udah mau adzan gitu? Masih lama ya? Asa hawar-hawar sorte asa adan ya pokoknya namanya. Selanjutnya adalah ini nih. Amalus solihat ya. Nah ini ada hayatan toyiban. Akang Teteh. Jadi gini ya, nyari happiness itu susah asli teh. Selalu harus meneruskan niat bener. Jadi kalau Akang Teteh pengen menseriusi soal happiness, mangga buka namanya Theory of Planned Behavior, Adzen Fishbein. Intention atau niat itu ada syaratnya ternyata, tapi di internal di dalam diri kita. Syaratnya apa? Subjective norm, attitude toward behavior, ada perceived behavioral control. Nah, insya Allah kapan-kapan aku bahas lebih lanjut soal itu ya. Syarat itu nggak pernah di luar, bukan mobil, bukan duit, bukan gaji double digit, bukan. Tapi di internal, happiness itu selalu di dalam. Syaratnya 3 tadi, subjective norm di dalam diri, entah keluar, tekudu gawe kaditu kadieu menang duit ieu enggak usah, harus boga mobil ieu, motorna kudu itu, helmna eta, sapatuna kudu eta, kerudungna kudu segi 4, brosnya harus ada huruf tertentu ya, teu kudu. Ya. Tapi ini kemudian ngasih apa coba? Ini nih, hayatan toyiban. Ini sengaja aku garis kurung karena kalimat itu kemudian penting banget. Ya. Tiap kali kita melakukan amal soleh yang lurus niatnya itu ya, maka kemudian kita akan diberikan kehidupan yang hayatan toyiban. Aduh ya Allah, halal oke, bisa diuji kan ya. Aku beberapa kali datang ke LPPOM MUI buat sharing diskusi soal produk halal, bisa diuji secara empiris. Tapi toyiban, apakah cara mendapatkannya juga halal, itu yang susah, bener tuh? Bener ya? Itu hese pisan asli. Hese pisan. Dapat uang. Uangnya ternyata pajak rakyat dipakai mendanai anak bikin fashion show. Allah ya karim. Halal. Apakah toyiban? Ya Allah. Maka ini yang kita kejar tuh. Kehidupan yang membuat kita sulit untuk bisa curang. Erek curang teh hese, bayangkeun. Aku mau naik motor, mau naikkeun ka trotoar nurutan batur, kehalangan kabur disalib ku batur, jadi bete aku teh nggak jadi naik ke trotoar. Tadi jaga kayak gitu, orang mah jadi cepet mungkin nyampe ke tujuannya, tapi naik ke trotoar melanggar peraturan yang barangkali membuat dia nggak toyib tuh kehidupannya kan gitu ya. Hartanya mungkin halal kan gitu ya, dia nggak makan babi, tapi kan nah ternyata kehidupan yang dijauhkan dari itu tuh lebih jadi privilege akan kita sekalian. Alhamdulillah aku mah nggak pernah dikasih sekalipun kabita bobogohan misalkan. Walaupun banyak yang tembak, dor, tapi aku mah alhamdulillah teu kabita, nggak luluh. Barangkali karena itu. Ya, nah ini nih, tiap kali meluruskan niat, yang tanya makanya, yuk balik lagi hese emang no iman no happiness mah. Makanya ajakan aku mah yang nyata, yang bisa langsung dikerjakan mah yang mana? Yang joy. Yang joy mah, hayu mindful eating, mindful breathing. Ada teknik-tekniknya di psikologi itu mah. Ada doa-doanya, Allahumma barik lana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, kan gitu ya. Berdoa itu teh ngasih kenikmatan gufronaka, kan gitu ya. Itu teh ngasih metode-metode supaya kita teh mindful, ngasih joyful, ngasih experiential di dalam apa-apa yang kita lakukan. Tapi yang ini yang hese mah kagocek wae urang teh. Hayo pengen buru-buru aja terus.
Padahal yang kita butuhkan adalah hayatan thayyiban gitu ya. Dan satu lagi sama saidu, kebahagiaan. Maka kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Akang teteh tahu nggak bahwa sebetulnya kehidupan kita selalu dalam kondisi terbaik di mata Allah. Kita yang selalu bingung atas persepsi-persepsi kita. Makanya kemudian gini akang teteh, doa-doa kita, aku mah gitu ya, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan bukan doa-doa yang meminta untuk mendapatkan, tapi doa-doa yang membuat kita selalu dijauhkan, paham? Dijauhkan dari suuzon sama sekali dari Allah, karena ini yang terbaik. Kan kita mah doa teh, ya Allah hayang Alphard, ya Allah amun teu nu eta merek Cina naon Denza nya D8, hayang laptop MacBook, hayang barang, hayang salaki anu soleh anu naon anu eueuh teh geuningan. Enggak mendapatkan doa kita, tapi ya Allah Engkau hadirkan skenario terbaik, aku bahagia atas apapun yang Engkau takdirkan dari aku mulai lahir sampai detik ini, maka berikan kebaikan, kehidupan yang penuh kebaikan juga dalam hidupku, gitu ya. Detail lainnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa ngebantu kita punya perspektif baru dalam menikmati kehidupan yang simpel sederhana, tapi dudukan ilmiahnya banyak dan nyata, yang insya Allah membuat kita makin fitrah, makin kembali ke fitri, minal aidin wal faidin, nanti beneran membuat kita kembali ke fitrah. Insya Allah ketemu lagi nanti tanggal 22, tapi mari kita tanya jawab dulu ya. Aku kembalikan ke Mang Riki, mangga. Halo alam insyaallah. Masya Allah. Jadi semoga konsep ini ada tuh menjadikan kita mudah menuju ke fitrah ya. Nah silakan selanjutnya teteh sudah ngacung langsung. Akang juga ada nggak? Coba satu akang dulu ya, nggak apa-apa. Biar dekat soalnya nanti teteh habis ini. Silakan Kang, diperkenalkan namanya, dari mana, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akbar Maulana, saya asal dari Sumedang. Saya izin bertanya perihal tentang aspek ini, ada pleasure, joy, happiness. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih telah mengkalibrasi dan mengvalidasi gitu dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang sebelumnya saya dapat dan saya ragukan, dan akhirnya ketemu di materi ini gitu. Pertama, perihal tentang pleasure, joy, dan happiness ini, apakah bisa kalau misalkan dibantu dengan sebuah lingkungan yang mungkin lingkungan ini udah masuk ke ranah joy gitu, untuk memicu kita ke ranah itu tuh, apakah bisa dipengaruhi dengan lingkungan? Soalnya tadi dengan beberapa cerita dan juga pengalaman sendiri, kita, misalkan saya alhamdulillah beberapa kesempatan pernah ada pergi ke Jepang gitu. Saya kalau lagi di Jepang tuh taat gitu Pak, kalau untuk nyebrang meskipun nggak ada mobil ngikutin ada lingkungannya. Sedangkan kalau di Indonesia kebiasaan itu tuh balik lagi gitu. Jadi apakah ada pengaruhnya dari lingkungan yang dibuat itu baik, kita juga bisa ikut itu? Terus yang kedua tentang perihal tentang kata-kata amor fati, mungkin di ranah psikologi itu apakah termasuk ranah joy atau happiness gitu? Sekian dan terima kasih. Siap. Kang siapa namanya Kang? Kang Mahul. Hah? Mahul. 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 Iya. Maul. Mahul. Mahul pakai H ya. Mahul. Kang Mahul. Dikumpulin dulu Kang, satu lagi. Mangga. Enggak, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Kang Zen sudah memberikan materi yang memang saya suka juga tentang psikologi gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya gini Kang. Nama siapa teh? Oh iya, nama saya Hasna. Nah. Ya, jadi sedikit ada cerita dulu sebelumnya. Jadi misalkan ada Ikhwan dan Akhwat yang sedang berproses menuju pernikahan. Lalu si Ikhwan ini mempunyai keyakinan dan prinsip bahwa misalnya untuk meraih ridho Allah gitu di dalam pernikahannya nanti itu dia sebisa mungkin menghindari musik dan menonton film. Nah, untuk menghindari kemudorotan, tapi akhwatnya ini kebetulan hobi menonton film, dalam artian ya menonton filmnya untuk mendapatkan hiburan aja gitu, diseling waktu-waktunya. Nah, untuk masalah musik akhwatnya ini dia masih bisa memang
bisa dialihkan ke murotal misalnya gitu. Nah untuk film ini misalnya bagaimana gitu agar misalnya ahwat ini dalam pernikahannya misalnya dengan Ikhwan ini jika memang berjodoh itu masih menginginkan kesenangan lewat menonton film atau mungkin bisa mendapatkan happiness-nya gimana gitu kalau misalnya tanpa kesenangan dia yang tentang menonton film itu gitu. Gitu aja Kang, terima kasih. Wassalamualaikum. Ayo, ada satu lagi, boleh? Satu lagi, Mangga, silakan. mangga. Oh ini, silakan. Kang siapa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin. Alvin. Sebenarnya nggak tahu sih ini nyambung atau enggak Mas. Cuman kita kan hidup kayak sekarang udah kerja kayak gitu, fokus kerja untuk memenuhi realita hidup ya, kayak ya buat bertahan hidup. Terkadang kita karena terlalu fokus kerja bisa jadi kita lupa terlalu fokus duniawi lah, nggak harus kerja. Terkadang jadinya kita lupa ke sholat dan sebagainya. Apakah kerja itu sendiri dan atau berusaha hidup itu termasuk pleasure? Kayak karena itu sesaat doang kan. Tapi gimana caranya merubah itu untuk menjadi sebuah joy gitu? Paling itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Enggak, silakan. Oke, yang ahwat satu lagi deh, boleh? Boleh, teteh Enggak satu ada, lagi. teteh bisa ada satu lagi. Pas dua ewang ya, bisa nanti disangka aku misoginis, feminis. Padahal nggak ada yang nyangka gitu ya. Mangga teh, mangga. Siapa teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin perkenalkan, nama saya Stefani. Mau tanya tentang pembahasan senyum terpaksa yang di awal. Kalau misalkan senyum terpaksa atau dipaksakan itu bahaya, lantas cara apa yang bisa dilakukan? Kadang hidup ini tuh kalau misalkan ada yang menyakitkan ya kita tuh bisanya aja gitu daripada untuk merespon. Kayak gitu. Terima kasih. Masya Allah dahsyat ya. Atau nuhun teh. Mudah-mudahan pas beres kejawab pas langsung buka ya. Amin. Langsung analog mic teh gini. Nah itu pleasure ya. Mangga, silakan Kang. Kalau itu mah pleasure. Kang Maul ya, apa bisa dipengaruhi lingkungan? Apa aslina iya mah ya. Dan pertanyaannya bagus. Akang tadi tahu Coki Isroki yang suka ngisi ya Senin itu ya. Beliau teh punya pertanyaan bagus. Kenapa Kang Zen? Nanya ke aku sama ke Kang El. Kenapa negara-negara yang tidak Islam rapih, beresin, korup coba? Mereka value-nya apa? Sementara kita, eta Jepang naon coba nyembah matahari kan gitu ya. Matahari mah dibeli ke orang mah balanja kan itu, ini mah disembah. Kan gitu kan ceritanya teh. Nah ini menarik. Di psikologi itu memang ada yang namanya konstruksi sosial Kang Teteh. Konstruksi sosial, hal-hal yang kemudian kita sepakati untuk jadi aturan yang memandu kita untuk berperilaku. Kebayang ya? Coba. Di istilah ilmiahnya, rules atau aturan itu panduan berperilaku. Buat orang Indonesia, definisi aturan itu apa coba? Sesuatu yang harus dilanggar tuh, dina definisi wae geus beda. Eta teh konstruksi sosial dan kita menormalisasi hal itu. Tapi kan aturannya begitu, ala kalem we, kalem atuh da urang kan mau jeung urang manya. Kan gitu ya. Kebayangnya sampai sini ya. Itu teh namanya konstruksi sosial. Ada hubungannya nggak sama agama? Nggak ada. Nggak ada sampai di titik itu mah kecuali kita mau mengkonstruksi sosial pakai ajaran agama. Nah masalahnya kita mengkonstruksi sosial aturan itu pakai ajaran itu enggak gitu. Tak eta pang-pang nama. Makanya gini, aku bukan ngedukung atau nggak ngedukung negara kita harus negara syariat. Ente nu penting mah aktual behaviornya sesuai Quran dan Sunnah eta cek aku mah. Dah itu mah panduannya udah clear, ke kamar mandi kaki kanan, wudu, tartil, ya enggak? Ada doanya, itu yang penting mah kayak gitu. Nah makanya kalau pertanyaannya kenapa ya? Kalau kemudian kita keluar negeri ke satu lingkungan, kita malah ngikut lingkungan itu karena kita terkena mekanisme yang namanya konstruksi sosial, kena yang namanya social influence. Nah insya Allah kajian ini akan nyampe ke level itu. Gimana caranya bikin lingkungan sosial yang orang teng mau nggak mau harus ngikut kita. Bukan kita yang harus beradaptasi sama orang itu, kan gitu ya. Nah, kalau pertanyaan gini, apakah lingkungan kemudian ngaruh ke dalam kebahagiaan? Nah, nyambung nanti sama pertanyaannya
Teh Stefani juga Kang Maul ya. Apakah bisa si pleasure, joy sama happiness ini dipengaruhi oleh lingkungan? Apalagi kalau memang senyumnya itu kemudian terpaksa. Gini, senyum terpaksa yang nggak boleh itu yang kayak gini nih. Yang kita ya udahlah senyumin aja, terus ketemu orang itu senyum terpaksa dan menyembunyikan. Tahu ada kesedihan di dalam diri, tapi ketika menampilkan disembunyikan. Itu yang nggak bagus. Yang bagus mah kayak gini Kang. Nah ini ngaruh ke lingkungan. Kalau ketemu orang, kita tersenyum karena mau menghadirkan kebaikan buat orang itu, bukan mau menyembunyikan. Kebayang ya? Ada nggak orang-orang yang ketemu orang teh hayang carita sebenarnya nama Teh Stefani teh ketemu orang. Teh Stefani ketemu orang lain, katakanlah namanya Teh Putri, kan Stefani Putri ya, anaknya Titi DJ. Teh Stefani ketemu Teh Putri, pas ngelihat dia teh ke-trigger karena she is my bestie. I want to share my reality to her. Tapi entah kenapa diri aku kenahan itu, jangan. Ulah jika nama nanti aku takut oversharing, takut dia jadi overthinking, dan nanti aku jadi people pleaser kan gitu. Akhirnya ngapain? Mendem dan gimana kamu baik-baik aja? Bari kita sengklek lila-lila orang teh gitu teh. Makanya bahaya. Apa yang harus dilakukan? Senyum terus gini, aku boleh cerita enggak? Makanya cerita teh penting gitu, Kang. Lingkungan yang seperti apa yang ngasih joyful, yang ketika ada dia, kita tuh nggak dijudge gitu ya. Apa sih permainannya teh? Yang no judge apa? No judge teh. I listen but I don't judge itu ya. You listen and you don't judge. I listen, mending punya lingkungan yang kayak gitulah yang bisa ngasih ini. Kenapa? Karena hal itu ngaruh kepada genuinitas pengalaman di kehidupan kita. Kalau kita mempersepsi lah ya, Allah ngasih skenario-nya baik, tapi persepsi kita buruk, ya bilang dulu bahwa itu buruk sampai nanti Allah bukakan. Kebayang ya? Bukakan hikmah gitu. Makanya jangan ditutup-tutupi. Makanya itu yang penting Kang. Lingkungan teh ngaruh pisan, bukan cuman sekedar berpengaruh aja, tapi ngaruh nanti ngaruh pisan Kang Mahul. Dan amor fati, ya amor fati itu mencintai kehidupan. Amora, amore dari kata cinta ya. Amor fati mencintai takdir. Kita nggak bisa mencintai jadi gini, mencintai takdir ternyata bagian turunan dari filsafat filosofi teras, stoicism, yang malah menurut aku berbahaya. Akang teteh kalau tahu ya filosofi teras, stoicism itu ilmu filsafat yang nggak kepake di dunia ilmiah. Dia itu ilmu filsafat yang mendistraksi, dia nggak ngasih knowledge. Punten ini namanya kalau akan teteh belajar filsafat, mah nggak cek aja literatur filsafat. Literatur filsafat yang kita pakai itu rasionalisme, empirisisme, pertentangan antara itu, materialisme, itu menghasilkan ide-ide itu, ide-ide filsafat itu menghasilkan karya-karya dan kebaikan kehidupan. Stoicism, filosofi teras itu ngajak kita menghindari kehidupan. Salah satu turunannya amor fati, mencintai takdir. Udahlah, nikmati aja. Kamu disakiti, nikmati tersakiti. Tahu nggak sejarahnya filosofi teras? Kan ada orang-orang seneng nongkrong di teras, di warung kopi, ngomongin tentang kehidupan tanpa pernah benar-benar menjalani kehidupan. Nah, itu yang aku nggak suka dari budaya nongkrong dan budaya senja teh. Kecuali nongkrong itu jadi gerakan, jadi perbuatan, jadi perlakuan, jadi kebiasaan, itu good. Aku suka, bukan nongkrong lagi namanya, tapi lagi memformulasi pergerakan dan peradaban, itu keren. Tapi kalau nongkrong ngalir ngidul, mari kita ngomongin dunia, wah kita dapat idegasm, ide-ide kita luar biasa, ide hungkul. Islam agama perbuatan. Maka amor fati hati-hati. Amor fati, ajaran amor fati yang beneran amor fati mencintai takdir ngajak kita untuk tadi, apapun yang kita dapatkan ya memang buat kita. Enggak juga, kita harus dapat hikmah dan berubah, belajar dari situ. Mestinya kayak gitu. Nah itu yang kemudian jadi bagian dari penting. Nah aku balik lagi ke Teh Stefani. Jadi mesti ngapain Teh? Kalau kita ternyata kehidupan gak baik-baik aja, terus orang jadi kudu kumaha, ya sampaikan ketidakbaikan itu. Jadi pelajaran buat orang lain yang melakukan hal yang sama. Aku terlukai, aku sakit dengan peristiwa ini. Kamu nyimak, kamu dengar, tapi aku dapat pelajaran. Bayangin, dia nggak dapetin rasa sakit dan lukanya, tapi dia dapat pelajarannya, berkah buat kita, gitu ya. Makanya yang joy itu ngasih experiential, butuh butuh orang luar diri kita, butuh eksternal.
Maka nggak ada yang namanya lelaki tidak bercerita. Carita kan, menyala abangku kepret ku aing lila-lila. Ente carita. Lelaki butuh bercerita. Tete komo butuh pisan bercerita. Nah, senyumin aja dalam arti sedekah kita ke orang lain kan apa? Dengan begitu ada orang lainnya, ada objeknya nge-trigger diri kita ngeluarin hormon-hormon yang seharusnya tadi serotonin, oksitosin gitu. Senyumin. Kumaha tuh Kang, mun aku ternyata dicadar, kelihatan dari mata juga bisa tersenyum teh. Ada tokoh namanya Paul Ekman, jangan khawatir. Oh berarti orang yang dicadar mah tidak bisa memberikan kebahagiaan dengan tidak ente bisa oge. Eta mah alasan we nya orang nu teu ieu. Bisa aslina tah keureut ceuli si Kang Gia tah. Ya itu, Masya Allah ya, luar biasa. Yang selanjutnya ada pertanyaan Teh Hasna. Ini mah Teh Hasna juga ya, berproses ya, atau temennya ya. Biasanya kalau ngomongin tentang temennya Teh proyeksi tentang dirinya. Tapi ini mah temennya pasti temennya ya. Ada yang sedang berproses. Nah gini, kalau Kang Teteh ngikut yang kajian aku soal paket jodoh, yang P itu prinsip. Kalau buat kita, ya nyari hiburan mah bagian dari gimmick ngasih experiential joyful, kebayang nggak? Bukan berarti aku menjadikan lagu-lagu itu sebagai ajaran, tapi menjadikan lagu itu untuk menikmati kecintaanku padamu. Duhai suamiku, goi mili gaya. Kan gitu ya? Cemena cenare, kan gitu. Membuat kita jadi pengen dekat sama pasangan kita karena getek kan. Ih, gemesin deh kamu gara-gara itu kan gitu ya. Atau kemudian istri kita nyanyi oh my god kan gitu ya, ih lucu banget kan gitu. Kalau itu as a prinsip, bukan sebuah ajaran tapi gimmick yang membuat kita makin menikmati kebersamaan dengan pasangan, kan jadi amal soleh teh. Tapi kalau si calon pasangannya kayak gini, tapi buat aku itu teh nunjukin bahwa kita masih mempermainkan yang subhat. Waktu hidup kita di dunia nggak banyak kalau kita masih mempermainkan hal-hal subhat, musik apa, ini kunut apa enggak, kita lagi ngebuang-buang waktu. Sedangkan umur kita sedikit, amal soleh kita harus banyak. Kita nggak mungkin masuk surga. Beda prinsipnya. Ada hal-hal yang nggak bisa ditolerir. Menurut aku mah itu lampu kuning, entong dilanjut. Tapi itu mah soleh Kang. Justru aku teh pengen punya yang prinsip seperti itu. Nya teteh jadi pinarakeun di mata suami. Kebayang nggak? Iya nggak, bener kan ya? Dan gak bagus itu teh, ada judgement bahwa aku lebih baik. Siapa yang bilang di Quran aku lebih baik dari dirimu? Setan kan, iblis bilang, kenapa engkau pilih dia ya Allah padahal aku lebih baik daripadanya. Hati-hati itu. Gara-gara kita, jangan-jangan aku bisa berubah, tuh bisa. Ada di kajian paket, aku jelasin itu yang simple. Ada hal-hal yang gak bisa kompromi, gak bisa berubah. Nah, hati-hati, kecuali teteh menjadikan hiburan tadi, dengerin lagu atau nonton adalah sebuah ritual yang mendapatkan spiritualitas atau happiness. Itu teteh yang harus tobat. Si calon mempelai perempuan yang harus tobat, kebayang ya? Karena menjadikan lagu-lagu dan juga tontonan pleasure, maka dia adiksi, kebayang nggak? Aku soalnya nggak bisa kalau nggak ngedengerin lagu, apalagi ada lagu Raisa, It's Okay Not To Be Okay. Apalagi ada lagu ini nggak bisa. Kalau itu mah bukan lagi jadi gimmick untuk eksperiensial, tapi itu mah udah jadi prinsipal. Yang ngasih prinsipal kita jadi apa? Pleasure kan berarti bahaya atau kayak gitu mah. Tapi kalau tadi nggak bisa dikompromikan, si Iwan ini tetap aja kekeh, tuh bisa. Kan ada gitu ya, ada aliran atau manhaj di mana waktu kita itu sedikit. Kalau kita masih sibuk dan tergelincir, terdistraksi sama hal-hal yang subhat, udah celaka neraka. Udah hati-hati, kita jadi label nanti, ya Allah istriku pinarakaun, bahaya gitu ya teh ya. Itu Teh Hasna, ini mah buat temennya kan, bukan Teh Hasna, ini buat temen Teh Hasna. Jadi kalau sekentara itu awatnya nggak apa-apa. Padahal gitu, aku juga suka gitu ya sama istri aku, kadang-kadang suka nyanyi lagu apa cantik apa, dan kata istri kan itu mah buat gimmick, bukan berarti itu ritual wajib. Enggak, buat gimmick yang membuat kita memuliakan pasangan, amal soleh. Gitu, niatnya itu, bukan musik menjadikan ritual utama. Jadi lagamna kudu kieu, aud teh laguna kudu kieu, salah pitch controlnya, enggak se ekstrim itu, gitu ya. Masih ada waktu ya, masih lama. Kang Alvin,
Luar biasa Kang, pertanyaan bagus Kang. Teh, seringkali hidup ini memang, makanya kenapa aku mempertentangkan ini di kajian-kajian yang aku bahas, alamiah dan fitrah, karena insting survival kita lebih mendominasi kehidupan kita daripada hal-hal yang berhubungan sama fitrah. Dah aku kerjakan buat survive ya, dah kerja teh yang penting dapat gaji bisa makan. Dah untuk itu logika berpikirnya gitu. Supaya bisa makan harus dapat uang. Untuk bisa dapetin uang, aku harus bekerja. Untuk bekerja muter didinya logika berpikirnya teh. Nah, karena begitu maka kita akan terjerembab dalam satu rutinitas yang monoton, Kang. Kalau rutinitas itu monoton, maka akan menghilangkan kekhasan dan kemanusiaan kita. Makanya ini mah di orang psikologi, aku tiap ngisi ke kedokteran PPDS, ini kan aku masih nanganin beberapa PPDS ya. PPDS itu calon dokter spesialis. Mereka itu sampai saking seringnya nanganin pasien, atau udah bayangin sehari 25 pasien, ketemu 25 orang, penyakitnya kan mungkin kurang lebih sama ya kalau spesifik spesialis tertentu kan. Yang dia hadapi itu lama-lama bukan lagi manusia, jadi apa coba, songok daging. Mangga Pak, calik, sok buka, ninggal. Oh iya, ya silahkan. Maka diri teh manusia ya nggak bisa, bahwa harus disapa kan gitu ya. Nah hati-hati tuh kemonotonan kehidupan kita sampai di titik dimana kita lupa memperlakukan kehidupan dengan manusiawi gitu Kang Alvin. Itu hal pertama yang harus kita waspadai dulu. Gara-gara monotonnya kehidupan kita jarang dipakai buat yang joy, kita jadinya untuk menghidupkan kembali diri kita, Kang Alvin dan tetes-tetes semua, akang-akang semua, kita jadinya nyari apa? Nyari pleasure. Nah, hidup orang teh asa flat kieu, asa monoton kieu, asa teu asik kieu. Ngapain ya? Urang ieu we asik gitu. Makanya kenapa wahana-wahana banyak ya di mall-mall. Kuliner banyak, kenapa coba? Ngasih sensasi pleasure. Mangga cek di TikTok. FYP-nya paling banyak ditonton yang kayak gimana? 2 kan? Tempat-tempat hiburan yang ngasih wahana-wahana yang belum pernah kita datangi, sama makanan-makanan yang aneh-aneh nu teu pararagu, bener nggak? Chef bikin sesuatu, wah masya Allah tabarakallah ya, sama gosip-gosip ya, ribut, oh ya itu mah beda lagi, itu kan ngasih pleasure lain. Itu Kang, makanya memang kalau gitu gimana atuh Kang? Makanya dalam rutinitas yang dilakukan sehari-hari kita harus nyari gimmick. Makanya mesti harus dapat tema, walaupun ngelakuin hal yang sama, tapi harus ada tematiknya. Unggal poe masaknya harus tematik. Unggal poe kudu nganter budakna tematik. Akang teteh tahu nggak? Tiap kali aku berangkat nganter anak, aku bikin tema dulu, Bang. Pegangan yang erat ya Bang ya, pakai helmnya, karena di jalan kita akan menghadapi banyak pasukan zombie. Udah asik atau seru di jalan deh atau udah? Ya nggak sih? Macet, awas. Bang, pegangan bang, tembak gitu. Mumpung masih kelas 2 SD, masih buy in sama imajinasi itu. Dan anak aku yang ke-1 mah udah kelas 5 SD. Apa sih? Udah beda, udah nggak bisa lagi menikmati, nggak dapat enjoymentnya. Maka Kang, yang ngelakuin hal monoton, cari tema-tema yang membuat kita bahagia lagi atas kehidupan kita. Gitu ya. Itu aja yang bisa disampaikan barangkali ya. Nah, Diki, Kang Gia ya. Insya Allah kita ketemu lagi sama aku mah di tanggal 22 berarti ya. 22. Jadi di tanggal 22 itu kita akan ngapain? Nah, nantikan aja ya. Mudah-mudahan bisa sharing atau tanya jawab yang lebih banyak ya. Pengennya mah skena ya. Sesi Q&A skena. Sesi Q&A. Tapi kita lihat lagi barangkali ada lagu yang lagi ngehits juga kan? Lumayan biar jadi tema ya. Alhamdulillah. Atur nuhun hapunten sama daya kelepatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kang